bayi cenger yang dilahirkan di Norwegia sudah mempunyai tabungan ribuan dolar. Indonesia, bayi yang cenger dilahirkan mempunyai utang jutaan rupiah. Wah, fakta banget nih apa yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat gitu kayak wah ini konteksnya gitu ya terkait dengan gitu kan ya bayi yang baru lahir di Indonesia ini menanggung hutang loh, dari lahir aja udah nanggung hutang gitu, sedangkan di Norwegia ini bayi yang baru lahir justru langsung dapat tabungan dari pemerintahnya. Nah ini benar-benar fakta ya, positif people, setelah gue cari informasinya jadi benar di Norwegia ini bayi yang baru lahir ini mendapat tunjangan 80 juta rupiah loh dari pemerintah Norwegia. Hal ini karena pemerintah Norwegia ini mendorong gitu ya angka kelahiran di sana gitu. Jadi mereka memberikan tunjangan untuk bayi-bayi yang baru lahir seperti itu. Wah, berarti banyak duit dong Norwegia gitu. Berarti pemerintahnya duit pajak-pajak dari rakyat ini buat rakyatnya gitu. Sedangkan di Indonesia gitu kan ya, bayi yang baru lahir ini di sekitar tahun 2023 sampai tahun 2025 atau yang baru-baru ini harus menanggung gitu ya hutang negara gitu kan ya sebesar 29 juta sampai 30 juta rupiah. Alamak gitu ya. Jadi ini maksudnya nih hutang negara gitu ya. Kalau dibagi kepada, misalnya kalau kita seluruh penduduk Indonesia ini iuran ini buat bantu patungan utang, bayarin utang negara ini, maka setiap kepala ini dikenakan biaya gitu untuk bantu utang negara ini sebesar 29 sampai 30 juta rupiah. Ini termasuk bayi yang baru lahir gitu. Jadi hitungannya kan bayi yang baru lahir ini juga termasuk gitu ya. Itu ya, lumayan ya 29 sampai 30 juta rupiah gitu. Yang paling kentara kan adalah yang paling jelas terpampang nyata misalnya hutang kereta cepat gitu kan ya, itu kan sampai 80 tahun gitu ya, berapa generasi ya, 3 generasi gitu ya menanggung beban hutang itu misalnya kan kayak gitu. Aduh. Tapi kan tadi berbeda nih dengan Norwegia gitu kan, ini justru malah dapet tunjangan tuh 80 juta untuk bayi-bayi yang baru lahir gitu. Nah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Hakim Arief Hidayat ini, Hakim Mahkamah Konstitusi ini, ada pesan mendalam gitu. Kita akan coba simak gitu cuplikan video yang agak lebih panjang gitu ya. Apa sih makna mendalam gitu pesannya untuk pemimpin bangsa Indonesia ini, kita kutip dari YouTube Mahkamah Konstitusi. Kita lihat videonya. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Pak, bayi yang dilahirkan di Norwegia, kemarin saya baca satu artikel, bayi cenger yang dilahirkan di Norwegia sudah mempunyai tabungan ribuan dolar. Indonesia, bayi yang cenger dilahirkan mempunyai utang jutaan rupiah. Luar biasa perbedaan ini. Jadi yang pertama, jangan jadikan surga dunia ini menjadi neraka dengan jalan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sekarang masih melarat, berarti salah kelola. Yang salah kita semua. Kemudian yang kedua, kenapa mereka yang hidup di subtropis dan di negara dingin sana mempunyai kekayaan yang berlebih? Itu apakah dosa dan nasib orang-orang yang hidup di Khatulistiwa, ataukah itu memang suratan Tuhan? Ternyata setelah saya amati tidak begitu. Bangsa yang hidup di Nusantara ini pernah menjadi pusat peradaban, pusat kebudayaan pada sebelum abad ke-15. Sedangkan sekarang setelah abad ke-15 dan seterusnya, bangsa yang hidup di Nusantara ini mengalami kemunduran. Yang salah siapa? Berarti kita salah kelola. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menulis ulang sejarah kejayaan bangsa yang hidup di Nusantara ini dengan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Nyatanya sebelum abad ke-15, bangsa ini pernah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya.
Nah, itu tadi ya video dari Pak Arif Hidayat gitu ya terkait statementnya gitu ya. Ada ini ya pesan yang buat pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah kerjanya benar ya insya Allah sih masyarakat Indonesia nggak harus menanggung banyak hutang gitu. Apalagi kan dia ngebandingin kalau dilihat full itu ngebandingin bahwa kita tuh sebenarnya negara ini beruntung gitu ya kayak dibandingkan negara-negara di Timur Tengah, di mana nih di Eropa gitu kan ya yang kita ini bisa kena sinar matahari sepanjang tahun gitu kan ya yang di sana sebenarnya di sana tuh kadang susah soal cuaca dan lain sebagainya gitu. Kita baca komentar netizen seperti apa. Kenyataan pahit telah disampaikan Bapak Arif Hidayat. Semoga Presiden Prabowo bisa membuktikan dengan kebijakan yang mampu membawa rakyat di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia lebih makmur serta berkeadilan. Wow. Terus, misal aja urus surat tanah di Indonesia gratis, pajak motor gratis, 2 langkah ini aja udah bikin rakyat sejahtera. Tuh gitu. Ada lagi. Kui para pemimpin negara sing nanggung ya. Ini utangnya harusnya pemimpin negara tuh yang nanggung gitu ya. Nggak tahu kok tanya saya di sana cenger gitu ya udah belajar AI pak gitu wah gitu ya. Nah itu tadi komentar-komentar netizen gitu kan ya aduh ini beneran utang negara ini siapa yang nanggung gitu ya. Pemerintah atau apa namanya rakyat gitu kan ya aduh kan kalau kita sering dengar statement kita bangsa yang besar kita bangsa yang kaya gitu tapi ya utangnya banyak banget gitu sampai penduduknya ini yang baru lahir aja yang nggak tahu apa-apa harus menanggung itu gitu ya. Nah kalau menurut Positive People gimana pendapatnya tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.